Shalom jemaat Rock yang ada di Mojokerto, Tulungagung, dan juga Sidoarjo. Selamat berjumpa dalam ibadah online karena keadaan yang memang mengharuskan kita beribadah di rumah. Ada istilah social distancing, tapi saya lebih senang dengan istilah physical distancing. Secara fisik kita berjauhan, tetapi secara sosial kita berdekatan, hubungan kita erat, bahkan secara roh kita satu roh. Nah, di tengah situasi pandemik atau wabah ini, kita sempat dikejutkan dengan dipanggilnya oleh Tuhan atau meninggalnya banyak hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, memunculkan satu pertanyaan. Karena memang namanya meninggal kan tidak dipersiapkan, apalagi yang namanya meninggal karena wabah atau misalnya kecelakaan atau musibah. Pertanyaannya adalah ketika seorang pemimpin, dalam hal ini gereja, dipanggil oleh Tuhan, apakah generasi selanjutnya siap untuk melakukan estafet kepemimpinan? Demikian juga dalam keluarga, dalam perusahaan, ketika orang tua dipanggil oleh Tuhan, karena memang secara internasional data-data yang meninggal karena COVID mayoritas bahkan di atas 80% yang memang berusia lanjut, dan sebelumnya memang ada riwayat kesehatan yang tidak prima, entah itu sakit paru-paru, pneumonia, diabetes, darah tinggi, sudah memang ada riwayat penyakit, lalu kena COVID, ya udah, ya waktunya dipanggil Tuhan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana dengan estafet kepemimpinan yang harus terjadi, baik itu dalam gereja ataupun keluarga. Keluarga, ada perusahaan keluarga, ada yang harus dilanjutkan oleh anak-anak. Nah, untuk membahas mengenai estafet kepemimpinan, saya ingin membaca 2 ayat saja hari ini, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 1 dan ayat 2. Saya ingin bacakan ya. 2 Timotius 2 ayat 1 dan ayat 2. Ini Paulus menulis kepada Timotius. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang engkau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, di dalam estafet kepemimpinan ada Paulus yang dilanjutkan oleh Timotius. Saya sebutkan aja pola-pola lain yang ada di Alkitab. Misalnya Musa dilanjutkan oleh Yosua, lalu Elia dilanjutkan oleh Elisa. Yang sempat tidak semut atau bahkan terjadi pemberontakan, misalnya Daud diberontak oleh Adonia anaknya. Daud juga diberontak oleh Absalom. Bukan diberontak, tapi sisi yang lain, yaitu penyingkiran atau penindasan gitu ya. Yaitu Saul menyingkirkan Daud. Dia tidak mau Daud itu menggantikan dirinya. Dia berpikir lebih baik anaknya yang menggantikan. Nah, ini kasus kerajaan, atau bisa juga menjadi kasus gereja ketika seorang pemimpin memaksakan anaknya yang tidak dipanggil Tuhan untuk menggantikannya, maka perpecahan terjadi. Bukan berarti anak tidak boleh menggantikan ayahnya kalau memang anaknya mendapat panggilan. Nah, maka kita akan bahas semua kasus ini. Kita nggak perlu baca ayatnya, hanya saya sebutkan. Lalu gimana kita hari-hari ini mempersiapkan sebuah estafet generasi. Saya menyoroti Paulus dan Timotius. Paulus itu menyebut Timotius dengan anakku gitu ya, padahal Timotius bukan anaknya ya, tapi dia anak rohani. Nah, ini sebutan yang pendek sekali, hanya beberapa kata, anakku gitu ya, tapi itulah esensinya. Sebuah estafet akan terjadi sangat alamiah, sangat bagus sekali ketika hubungannya adalah bapak dan anak. Jadi Paulus bapak rohani dengan Timotius anak rohani.
gereja harus menjadi sebuah hubungan pembapaan. Ada fathership, pembapaan, dan anaknya sonship. Jadi si anak punya roh keputraan, si ayah rohaninya punya roh kebapaan. Jadi hubungannya bapak dengan anak rohani. Banyak jemaat, banyak orang ya dalam kehidupan pribadinya dia nggak punya figur bapak. Bapak kandung maksudnya ya, dia punya bapak kandung, punya ayah, tapi dia nggak dapat figur bapak. Lalu dia pergi ke gereja, maka mencari figur bapak. Dan alangkah sedihnya kalau dia mendapatkan bukan bapak, ya dia mendapatkan bos rohani. Ini Pak Jarod nyindir ini, bukan nyindir tapi itu kenyataan di mana banyak orang itu tidak menjumpai bapak rohani di gereja. Yang dia dapatkan tuh bos rohani. Apa bedanya bapak sama bos ya? Bos itu nggak bisa dikritik, nggak bisa disinggung, nggak bisa diajak ngomong, marah-marah melulu. Tapi kalau bapak sama anak itu beda. Saya berikan ilustrasi atau emang ini juga kita bahas juga dalam keluarga. Seorang anak dalam keluarga ya akan bisa berkata kepada ayahnya, ayah, aku nggak mau yang ini, aku mau makan yang itu. Ya ngobrol, dia berani, Pak, nggak boleh begitu, Pak, nggak keren, Pak. Dan bapaknya tidak marah ketika ditegur soal bajunya, soal gayanya, soal apanya pun gitu ya. Seorang anak dengan tulusnya dia berani menegur bapaknya, Pak, nggak begitu, Pak. Kenapa bapaknya nggak marah? Karena bapak tahu betul ini anak sayang dia dan juga dia sangat sayang kepada anaknya. Tapi kalau hubungannya bukan bapak dan anak gitu ya, coba aja atau di kantor. Bos bisa murka. Nah, hubungan seperti dalam keluarga ayah dan anak itu juga yang seharusnya ada di dalam gereja atau di dalam hal kerohanian seperti Paulus yang menyebut Timotius anakku yang kukasihi. Maka Paulus pernah menegur Timotius, dia mengarahkan Timotius, dia mengajar Timotius dalam hubungan bapak dan anak. Nah, bagaimana hubungan dan bapak dan anak ini terjadi? Anak itu dilahirkan ya, bukan diadopsi. Misalnya gereja butuh pengerja, butuh wakil, butuh pengganti, lalu dia rekrut. Ya, rekrutmen, udah rekrut itu perusahaan, ya kan? Dia rekrut, wah si itu penuh talenta, si ini wah itu rohani, lulus sekolah Alkitab di sana. Maka bisa aja yang direkrut ini menjadi staf, lalu kemudian dia memberontak. Berbeda dengan kalau bukan rekrutmen, tapi orang ya mencari jiwa, lalu melahirbarukan, pemuritan, penginjilan. Setelah diinjili, jadi murid, dimuridkan, maka hubungannya adalah bapak rohani dengan anak rohani. Apa itu anak rohani? Kalau seseorang lahir baru karena orang yang lain, maka orang ini menjadi anak rohani yang membuat dia lahir baru menjadi bapak rohani. Saya berikan kesaksian, saya suka bersaksi supaya teorinya menjadi lebih sederhana. Saya dulu bukan orang Kristen, lalu saya menjadi orang Kristen, saya lahir baru karena almarhum Yeremia Rim, maka dia itu bapak rohani saya. Kebetulan beliau di Surabaya dan saya waktu itu di Bogor, jadi hubungannya secara fisik jauh. Tapi karena saya masuk surga karena beliau, maka di hati nurani terdalam saya, ini bapak saya. Saya cari pelajarannya, saya cari kaset-kaset khotbahnya, saya ikuti. Sehingga saya dimuridkan dalam jarak jauh gitu ya, lewat kaset-kaset khotbahnya, pelajaran yang saya ikuti. Karena apa? Karena dia bapak rohani saya. Kemudian beliau dipanggil Tuhan dalam usia yang masih sekitar 40 tahunan. Saya kehilangan bapak rohani. Dan saya ingat betul saya punya bapak rohani baru ketika saya bergabung di sebuah gereja yang waktu itu kita istilahnya 3-in-1, yaitu sejarahnya Betani, Timur, Barat, Tengah itu masih jadi satu gitu ya. Bahkan sebelum Betani itu presenter. Nah, saya ingat betul bagaimana saya di Bogor sebagai ketua Bogor Presenter, maka hamba Tuhan yang paling sering datang ke Bogor yaitu Pak Alex Abraham, Pak Niko, dan Pak Arifin. Kebetulan secara gaya gitu ya, saya paling cocok tuh dengan Pak Arifin, mungkin sama-sama sanguin. Atau karena saya punya impian sebagai seorang mahasiswa. Waduh, miskin lagi. Saya melihat Pak Arifin ini pengusaha waktu itu ya, belum jadi gembala. Pengusaha, sukses, diberkati, melayani Tuhan. Maka
Beliau mulai menjadi figur di roh saya, di hati saya. Ini bapak rohani saya. Wah, saya mulai cari khotbah-khotbahnya. Saya ikuti gayanya, gaya khotbahnya. Maka beliau menjadi figur di dalam hati saya, menjadi bapak rohani saya. Saya ada di wilayah barat dan Pak Arifin di wilayah timur. Waktu itu belum namanya Rock Ministry ya, masih Betani wilayah timur. Walaupun secara jarak berjauhan, tapi saya menganggap ini bapak rohani. Apa itu bapak rohani? Yang mempengaruhi. Oke, saya kembali ke Paulus dan Timotius dulu. Paulus tadi kan bilang sama Timotius begini, Timotius, semua yang telah engkau dengar daripadaku, sampaikan itu kepada orang yang bisa dipercaya. Jadi selama ini rupanya Paulus itu sangat mempengaruhi Timotius. Semua yang telah kamu dengar itu ajarkan kepada orang lain. Nah, jadi pertama, bapak dan anak rohani, anak itu bukan diadopsi, bukan direkrut, tapi dilahirkan. Jadi kalau saudara mau mencari pengganti dalam bidang rohani, lahir barukan seseorang. Waduh Pak, dia sudah lahir baru oleh orang lain. Nah, langkah berikutnya yaitu mengajar, mempengaruhi. Seperti saya dilahir barukan sama Pak Yeremia Rim, tapi saya sangat dipengaruhi dalam hidup saya, pelayanan saya, panggilan saya, juga diantaranya oleh Bapak Timotius Arifin. Dia mempengaruhi saya. Nah, saudara mungkin punya anak buah rohani yang tidak Anda lahir barukan, tapi Anda harus mempengaruhi. Karena begitu mempengaruhi, semakin banyak pengaruhnya, ini anak akan hormat. Seperti saya menghormati orang-orang yang mempengaruhi saya. Dalam contoh kali ini yang saya angkat adalah Bapak Timotius Arifin yang mempengaruhi hidup saya. Jadi kita dihormati karena pengaruh yang kita berikan. Bukan dihormati karena jabatan yang kita miliki. Ya, jabatan kita pendeta, gembala, hormati saya dong, hormati saya dong. Minta dihormati terus, malah darah tinggi, stres, stroke, mati. Dan ketika mati nggak dihormati. Tapi kalau kita mempengaruhi orang lain, maka orang yang kita pengaruhi, sekalipun tidak dalam jabatan atau struktural organisasi, kita dihormati. Apalagi kalau kita menjadi bapak rohani. Ya, bapak rohani ini tidak harus menjadi pendeta, tapi misalnya Anda ketua komsel, ya, sel group. Dan di situ Anda mencari orang-orang lain yang Anda lahir barukan. Atau mungkin sudah dilahir barukan sama orang lain, lalu Anda muridkan. Ketika Anda memuridkan, maka Anda mengajar. Maka seperti Paulus yang mengajar Timotius. Maka orang-orang yang Anda muridkan ini akan punya relasi yang kuat dalam jangka panjang. Ketika nanti membangun pelayanan, membangun yayasan, membangun gereja, membangun sebuah kegiatan, orang-orang yang sudah Anda ajar, orang-orang yang sudah Anda pengaruhi, ini akan menjadi pendukung yang setia. Bukan karena Anda punya jabatan, bukan karena dia ada di bawah saudara secara struktural, tapi dia orang-orang yang Anda pengaruhi. Orang-orang yang disentuh hidupnya, orang-orang yang dipengaruhi pola pikirnya, mereka menjadi pendukung, baik pendukung dalam doa, pendukung dalam dana, mendukung apapun yang mau kita serahkan sebagai estafet kepemimpinan pada generasi selanjutnya adalah orang-orang yang kita pengaruhi. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, "Hai Timotius, anakku," pertama hubungan bapak dan anak. Kedua, semua yang telah engkau dengar dari aku, hubungan mempengaruhi. Nah, untuk mempengaruhi ini yang terbaik adalah pola pemuritan dan hidup bersama. Sebelumnya kita terlena, ya, saya berikan istilah terlena. Kita menjadi gereja yang dimana ibadah menjadi yang utama. Sehingga bahkan ada yang mengkritik menjadi semacam entertain business gitu ya. Cari pembicara yang lucu, yang bagus, sound systemnya luar biasa, lightingnya dahsyat, wah, maka orang berdatangan. Tiba-tiba corona datang. Ibadah gak ada lagi ya. Nah, gereja mulai berpikir kepada esensi gereja, yaitu persekutuan orang percaya, di mana harus ada relasi. Ingat kembali mengenai komsel, sel group, gereja rumah. Keadaan ini memang tidak baik, tapi bisa mendatangkan kebaikan karena semuanya orang mulai berpikir kepada apa yang esensi.
Nah, apa yang esensi dari gereja? Ya relasi, persekutuan orang percaya. Ketika 500.000 orang berkumpul, tentu megah sekali. Wah, luar biasa, dahsyat. Tapi apakah ada relasi? Di situ ada tontonan, di situ ada yang ceramah, kita mendengarkan. Tapi relasi terbentuk dalam kelompok kecil. Dalam gereja saudara bernama Komsel, maka bangunlah Komsel sebagai sistem gereja, sebagai intinya gereja adalah Komsel, di mana proses estafet generasi, estafet kepemimpinan terjadi secara alamiah dalam sistem yang memang Tuhan sudah rancang, sudah berikan contoh yang begitu banyak, yaitu kelompok kecil. Pemuritan terjadi ketika orang mempengaruhi sehingga menjadi orang yang dipersiapkan. Nah, di dalam mempengaruhi ini tentu mengajar tapi juga dengan tinggal bersama. Seperti Yosua bersama-sama mengiring Musa ya dengan Kaleb tentunya dalam jangka yang sangat panjang. Elia dan Elisa jangkanya tidak panjang tapi intens ketika Tuhan sudah punya rencana untuk memanggil Elia ke sorga. Dan khususnya Elia, dia tidak dipanggil mati tapi hidup-hidup naik ke sorga. Maka Tuhan menyuruh Elia mencari murid dan dapatlah Elisa yang kemana-mana berdua. Artinya untuk saat ini adalah kalau kita mau mempersiapkan pemimpin berikutnya, kita harus ajak pribadi itu hidup bersama kita. Ya, tentu tidak harus tinggal di rumah kita ya. Kalau yang mau kita muridkan ini dia sudah berumah tangga, tapi diajak pelayanan ya, diajak makan siang, pergi bareng-bareng. Bahkan kalau saya punya pola, kalau saya pergi dengan orang yang saya muridkan, pergi pelayanan, maka kalau saya tidak pergi dengan istri, saya ajak staf saya, wakil saya, tim pelayanan saya ini tinggal satu kamar. Sehingga tercipta relasi pribadi yang jauh lebih baik. Ketika relasi ini baik karena pertama dilahirbarukan, kedua dipengaruhi, ketiga hidup bersama. Dalam kebersamaan ini terbangun relasi hati. Maka ketika anak-anak buah saya yang saya muridkan, bahkan dalam lembaga perusahaan, tapi kami teman pelayanan. Lalu mereka akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan saya karena faktor ekonomi, karena faktor karier. Maka saya cukup senang dengan sebutan mantan pegawai saya gitu ya. Secara formal mereka tidak bekerja dengan saya lagi. Mereka kerja di perusahaan yang lain. Lalu kita ketemu, lalu foto bareng ya, atau kita kadang pelayanan bareng, pergi ke kota mana. Dan yang saya senangi waktu mereka mengupload foto bersama, maka dia memberikan caption. Keterangannya bukan mantan bosku gitu ya, tapi mantan guruku, pak guruku ya, ini bapak rohaniku. Kenapa mereka menyebut tidak mantan bosku, walaupun saya ini bosnya mereka yang menggaji mereka kerja bertahun-tahun sama saya. Karena saya membangun relasi bukan seperti bos dan anak buah, tapi seperti bapak rohani dengan anak rohani, melayani bareng, tinggal bareng, satu kamar, makan satu menu gitu ya. Jadi tercipta relasi. Nah, ini akan menjadi estafet generasi yang estafetnya mulus. Saya ambil contoh yang tidak baik, padahal hubungannya kuat sekali, yaitu hubungan bapak anak jasmani. Adonia itu anaknya Daud. Dan waktu itu Salomo belum ada ya. Maka Adonia ini memberontak. Oh, ini anak memberontak kepada bapaknya ya. Ini bisa terjadi juga dalam keluarga, terjadi juga dalam gereja, di mana anak rohani tiba-tiba memberontak ya, bukan membuka cabang tapi memisahkan diri, lalu jemaatnya diambil, donaturnya diambil, yang ada pertengkaran, lalu kepahitan, saling menjelekkan. Ini bukan estafet kepemimpinan yang indah. Nah, saya tidak mau bahas itu, saya bahas contoh di Alkitab aja ya. Nanti kalau dibahas itu ini Pak Jarod nyinggung lagi nih, nyindir nih. Walaupun maksudnya nyindir juga ya. Tapi kita bukan nyindir, kita belajar dari firman. Contohnya Adonia ya, dalam 1 Raja-Raja ya, pasal 1 ayatnya 5-6. Tapi kita nggak usah baca, saya sebutkan aja ya. Kenapa Adonia ini memberontak kepada Daud? Alkitab tuh menulis begini. Selama hidup Adonia, belum pernah Daud menegur dia. Mengapa engkau begini, mengapa engkau begitu? Coba bayangin, bapak dan anak tidak pernah saling menegur. Atau paling nggak Daud diceritakan oleh Alkitab,
belum pernah menegur Adonia. Seorang ayah tentunya harusnya bermain bersama, memuji, termasuk menegur juga. Nah kalau nggak pernah negur, artinya gimana nih ayah yang tidak mempengaruhi kehidupan anaknya. Demikian juga di dalam keluarga rohani. Seorang bapak rohani akan menegur anak rohani, dan anak rohani tidak marah selama dia punya hubungan yang baik. Dia tahu ini bapak sayang saya, ini bapak saya ini, ya bapak rohani maksudnya ya. Ini sayang saya, dia perhatian, dia memuridkan saya masuk surga karena dia. Jadi kalau dia menegur, saya tahu itu karena dia perhatian. Tapi kalau seorang anak tidak merasakan relasi dengan ayah rohaninya, seorang anak buah tidak merasakan relasi hati dengan pimpinannya, maka waktu ditegur, dia akan merasa bahwa pimpinannya salah kasih, pilih kasih, tidak adil, ini roh Saul ini, saya mau disingkirkan. Wah, lalu dia memberontak karena tidak ada hubungan relasi hati. Karena itu, bangunlah relasi hati. Nah, gimana cara membangun relasi hati? Kita hidup di akhir zaman, saya bukan mau cucok logi gitu ya, menghubung-hubungkan, tapi ya dari zaman dulu pun juga ada disebut akhir zaman. Tapi paling tidak ayat yang saya ambil dari sebuah perikop yang judul perikopnya akhir zaman, yaitu Maleaki pasal 4. Dikatakan di sana ayat yang ke-6 bahwa hati bapa harus kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapa. Karena hari-hari ini banyak orang tua hatinya tidak sama anaknya, baik orang tua jasmani atau orang tua rohani. Ya, hati bapak kepada anak, anak kepada bapak, artinya ada relasi hati. Dalam relasi hati inilah estafet kepemimpinan, estafet generasi akan terjadi dengan baik, karena yang diserahkan kepada selanjutnya adalah seorang anak yang ada hubungan hati dengan bapaknya. Hubungan level mana ya yang dimaksudkan? Hati bapak kembali kepada anak, anak kepada bapak. Artinya sebuah hubungan di mana dalam hati anak ada pribadi bapaknya, di hati bapak ada pribadi anaknya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada interaksi. Maka tadi saya katakan Musa dan Yosua, Elia dan Elisa, mereka ada interaksi, yaitu kebersamaan yang berkualitas, punya pengalaman bersama-sama melayani Tuhan. Atau kalau kita ambil contoh Tuhan Yesus dengan 12 muridnya, kalau yang lain kan Musa, Yosua dan Kaleb, Elia, Elisa, Paulus, Timotius. Ini ada yang plural ya, memuridkan 12 ya, yang satu Yudas. Gagal satu ya, atau bukan gagal, emang ya misteri Tuhan. Tapi Tuhan Yesus dengan muridnya ada 120 murid yang melihat dia naik ke sorga, ada 70 murid yang di hari raya Pentakosta, ada 12 murid, atau sebelumnya lagi ada 70 murid yang diutus berdua-dua, maka ada 12 murid yang lebih intim lagi. 12 murid ini bersama dengan Tuhan Yesus pergi ke danau bareng, makan bareng, ngusir setan bareng, perjamuan bareng. Artinya dalam waktu 3,5 tahun kebersamaannya itu luar biasa. Kebersamaan itulah yang membuat pengajaran itu bukan teoritis, tapi disampaikan dalam situasi yang sangat kontekstual dan sangat diingat. Ketika mereka pergi ke danau, lalu ada angin ribut, maka itu menjadi pengalaman situasi di mana sebuah saran itu akan tepat sekali. Nah, demikian juga kalau kita menjalani hal seperti ini. Saya kadang-kadang ketemu dengan mantan orang yang saya muridkan. Ya, saya melayani dari tahun 82, 83, sudah lama sekali. Tahun 90-an saya mulai membantu sebuah gereja di Jakarta dan saya menjadi ketua departemen misi. Lalu saya membangun sekolah misi namanya SPMB, Sekolah Misi Betani ya. Ini sekolah program pendek, bukan formal teologi ya bertahun-tahun, hanya beberapa bulan. Tapi dalam kelas-kelas ini beberapa murid kami bagi kelompok, lalu saya ajak mission trip. Saya ajak mereka pergi ke Lampung, ke gereja di desa. Nah, di sana mereka digilir khotbah.
Beberapa di antara mereka pengusaha yang belum pernah khotbah gitu ya. Dibawa ke desa, nginep bareng, makan bareng. Ada yang pernah saya bawa ke Baduy, ke suku terabaikan, nginep bareng-bareng di gubuk ya. Lalu mereka mulai belajar bersaksi, belajar berdoa. Nah, sekian belas tahun kemudian ketika saya pelayanan, di antara mereka ada yang jadi gembala, ada yang menjadi pengajar. Dan mereka tuh ingat, Pak Jarod, saya ingat sekali Bapak ajak saya ke pedalaman, ajak ke Lampung, ajak ke sini, dikasih kesempatan. Itu terkenang sekali. Kenapa terkenang? Karena sebuah pengalaman. Nah, tentu kita harus mengajar dengan dogma. Makanya Paulus kembali ke Paulus. Paulus berkata kepada Timotius tadi ayat yang kita baca. Apa yang telah kau dengar daripadaku, cari orang lain yang dipercaya untuk kembali mengajar berikutnya. Jadi mengajar dengan ajaran atau dogma, tapi juga membuat relasi dengan pengalaman. Jadi kita memuridkan, menyiapkan pengganti berikutnya dengan memberikan ajaran-ajaran. Ajaran ini dicampur, diblend bersama pengalaman, maka itu akan kuat sekali. Karena ketika misalnya saya mengajak orang yang saya didik pergi pelayanan bersama, maka dulu teori yang disampaikan di kelas mengenai pelayanan pelepasan, ngusir setan, ya kan? Wah, menghadapi kenyataan ada orang yang punya jimat, jimatnya dibakar lalu sakitnya sembuh. Nah, tidak selalu orang sakit karena jimat, ya. Karena teorinya bisa macam-macam, tapi salah satunya bahwa kuasa kegelapan bisa membuat orang sakit. Bisa juga bukan karena kuasa kegelapan, karena memang virus gitu ya. Udah penuh Roh Kudus, melayani, tapi masih sakit juga, tentu pendekatannya berbeda. Tapi pengalaman, teori yang pernah disampaikan disertai dengan pengalaman, maka pengalaman ini meneguhkan firman. Itu menjadi sesuatu yang dikenang. Nah, ini ditularkan karena kehidupan bersama, melayani bersama. Karena itu kita mau coba renungkan situasi yang Tuhan izinkan terjadi hari ini dengan adanya COVID, semuanya harus di rumah, maka saya akan menekankan perlunya kembali gereja untuk fokus pada cell group, pada pemuridan. Nanti ketika keadaan membaik lagi, tentu kita akan ibadah raya, celebration, tapi jangan lupa untuk terus membangun fondasi kelompok kecil, komsel, sebagai sistem pemuridan, sebagai hubungan bapak anak yang terjadi secara alamiah dan kuat sekali karena kelompoknya kecil. Dalam kelompok kecil inilah maka pengajaran dan kehidupan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Saya akan mengakhiri pelajaran ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur dengan semua hal yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, terlepas dari berbagai kasus dan keadaan di mana beberapa sahabat kami mengalami kehilangan dan kedukaan. Tetapi kami menangkap satu pesan Tuhan lewat situasi ini supaya kami kembali pada konsep mengenai gereja rumah, ibadah rumah, pemuritan, dan cell group yang saat ini memang itulah yang bisa kami lakukan. Tapi kami berdoa Tuhan supaya ketika keadaan pulih pun itu akan terus dilakukan sebagai sebuah sistem pemuritan di dalam gereja di mana bapak rohani dan anak rohani punya relasi yang kuat karena kebersamaan, karena pengajaran, karena pengaruh dan mempengaruhi yang sesuai firman yang terjadi di dalam hubungan bapak anak, dalam kelompok kecil, di dalam komsel. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya, termasuk situasi hari-hari ini, bahkan akan menjadi semakin indah karena dalam situasi seperti ini kami mencari yang paling esensi dari setiap bidang kehidupan, termasuk di dalamnya adalah mengenai estafet generasi dan estafet kepemimpinan, baik di dalam gereja, perusahaan, ataupun keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan belajar firman hari ini. Amin. Ya, inilah pesan dari saya hari ini untuk saudara jemaat GBI Rock yang ada di Mojokerto, Tulungagung, dan Sidoarjo, dan mungkin juga bahkan untuk jemaat lain yang mendengarkan kebetulan siaran dari ibadah hari ini. Tuhan memberkati.